Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita akan review buku lagi ya teman-teman. Masih di Parenting Detox, kita akan bahas tentang bab yang kelima teman-teman, yaitu tentang beda perkataan dan beda perbuatan. Sebagai orang tua, dalam kehidupan sehari-hari itu teman-teman, terkadang itu kita melakukan suatu perkataan yang gak sesuai dengan perbuatan kita teman-teman. Contohnya kita itu sering ngajak anak, misal kasih peraturan ke anak ya teman-teman, ayo kalau bangun tidur nanti tempatnya dibersihkan ya, tempat tidurnya ya. Tapi ternyata kita sebagai orang tua itu bangun tidur tempat tidurnya gak dibersihkan, langsung pancal berangkat kerja atau kemana, nah seperti itu. Nah begitu juga ketika misal habis makan ya, kalau habis makan itu nanti makan piringnya dikembalikan ke dapur ya atau dicuci ya, tapi ternyata kita sebagai orang tua habis makan piringnya langsung ditinggal di meja makan gitu, seperti itu. Nah hal-hal seperti ini antara perkataan dan perbuatan yang nggak sesuai itu tuh sering kita lakukan, atau bisa jadi kita lakukan itu karena sengaja, bisa jadi juga kita lakukan karena ketidaksengajaan, seperti itu teman-teman. Nah di dalam buku ini dikatakan bahwa ketika kita itu melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataan kita, itu ternyata ada dampaknya teman-teman bagi anak-anak kita. Ternyata ada potensi resikonya. Apa saja potensi resikonya? Resiko yang pertama teman-teman, di sini dikatakan, dalam buku ini dikatakan bahwa anak jadi tidak tahu mana yang harus ia ikuti. Jadi anak itu akan mengalami kebingungan teman-teman, antara yang harus dia ikuti itu yang mana, apakah perkataan orang tua atau perbuatannya, seperti itu. Namun di sini dikatakan bahwa ketika anak bingung, terutama ini anak-anak yang masih kecil ya teman-teman, anak-anak yang masih kecil itu masih bingung, aku tuh harus ngikutin orang tuaku, yang tak ikutin tuh perbuatannya apa perkataannya. Kalau mama bilang katanya tempat tidurnya harus dibersihkan, tapi kenyataannya mama sendiri kalau bangun tidur nggak dibersihkan, langsung pancal pergi, ya udah. Biasanya kalau anak kecil itu kemudian dia tuh lebih cenderung untuk mengikuti apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita katakan. Potensi resiko yang kedua teman-teman, ketika tahu bahwa orang tuanya ini antara perbuatan dan perkataannya berbeda, anak itu jadi berpotensi menjadi tidak percaya pada orang tuanya sendiri. Nah, ini ya teman-teman. Karena seharusnya anak itu pada dasarnya itu memiliki rasa kepercayaan kepada orang tua. Karena memang dari kehidupan anak itu sejak awal, orang tua itu merupakan sumber informasi yang paling bisa diandalkan oleh si anak. Jadi ketika orang tua itu udah mulai gak sesuai antara perkataan dan perbuatannya, si anak ini akan menjadi kehilangan kepercayaan terhadap orang tuanya. Potensi resiko yang ketiga teman-teman, anak menjadi sebel terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua yang antara perkataan dengan perbuatannya nggak sesuai, perkataannya tuh sukanya kasih nasihat yang benar-benar, tapi perbuatannya nggak sesuai, anak tuh jadi merasa ini orang tuaku tuh kok sok paling bener gitu loh ya, kok merasa sok tanda petik itu sok suci banget, sok paling bener banget. Nah anaknya akan jadi merasa sebal. Namun dalam buku ini juga diberikan solusinya ya teman-teman. Kalau misal kita sebagai orang tua itu antara perkataan dan perbuatan itu ternyata sering nggak sinkron, sering berbeda, ini di sini dikatakan ada solusinya. Solusi yang pertama teman-teman, di sini dikatakan bahwa orang tua itu harus mau mengakui kesalahan dan kekurangannya. Jadi kita mengakui dan bahwa kita itu terkadang juga lupa, atau terkadang juga kok tadi mamah lupa ya ini piringnya kok enggak ditaruh di dapur. Itu kita juga harus mengakui kesalahan dan kekurangan kita sebagai orang tua. Jadi anak itu kita kasih tahu bahwa sebagai orang tua tuh kita juga melakukan kesalahan, kalau mama salah juga dimaafkan, seperti itu ya. Nah yang kedua, orang tua itu harus belajar menerima masukan dari anak. Jadi kalau kebetulan anak ngasih tahu ke kita, itu juga kita sebagai orang tua jangan gampang sensi ya gitu. Misal anak kan kadang juga mengingatkan, lo mama aja piringnya juga nggak dikembaliin, nah gitu kita juga jangan sensi ya, kamu sama orang tua kok seperti itu, jangan protes seperti itu, tapi kita oh iya mamanya lupa, kembalikan. Terus yang ketiga itu kita fokus untuk tumbuh dan belajar bersama anak, ini tadi ya, untuk
saling mengingatkan seperti itu. Terus yang keempat, ini orang tua itu menyempatkan untuk jeda sejenak sebelum melakukan suatu perbuatan. Nah, kita jangan sampai keseringan ya, nggak sinkron antara perkataan dengan perbuatan. Nah, supaya kita nggak keseringan itu tadi, ketidaksinkronan kita itu tadi, maka sebelum kita melakukan suatu hal itu kita jeda sejenak. Kalau aku melakukan seperti ini, nanti ada nggak ya yang selama ini aku langgar gitu ya, ibaratnya tanda petik aku langgar ya. Aku saya ngasih tahu ke anak seperti ini, kalau saya seperti ini berarti kan nggak sinkron antara perkataan dan perbuatan. Nah, karena itu kita jangan tergesa melakukan suatu hal, kita perlu jeda dulu ya. Kita tanya pada diri kita sendiri, apakah yang kita lakukan itu bertentangan dengan apa yang pernah kita katakan pada anak atau enggak. Nah, ini tadi ya teman-teman pembahasan kita tentang parenting detox ya, yang bab kelima tentang beda perkataan dan dengan beda perbuatan ya teman-teman. Nah, buku ini bagus sekali ya teman-teman ya. Setelah kita itu baca dari bab ke bab itu ternyata ini tuh jadi mengingatkan kita, oh selama ini sebagai orang tua itu kita tuh sering melakukan kesalahan ya, banyak hal yang ternyata kita tuh yang selama ini kita anggap sebagai hal yang biasa, kita anggap sebagai hal yang ini nggak apa-apa, itu ternyata itu ada dampak-dampaknya, ada potensi resikonya gitu terhadap anak ya teman-teman. Nah, ternyata di dalam buku ini selain ditunjukkan ini loh, pengasuhanmu yang selama ini tuh mengandung toksit itu ya, yang selama ini kita nggak sadar itu ternyata ada toksitnya. Nah, ternyata juga di sini dipaparkan tentang ini potensi resikonya kalau hal ini dilanjutkan terus menerus. Namun di sini juga diberikan solusinya ya. Setiap hari ini tadi kemarin saya reviewkan satu. Semakin saya membaca ini tuh semakin ini ternyata bukunya bagus sekali nih. Apa yang aku pikirkan selama ini baik-baik saja, ternyata di sini kalau dilanjutkan menjadi tidak baik-baik saja. Tetapi beruntunglah kita ya, dengan adanya buku ini itu kita baca, kita bahas seperti ini, itu ternyata membukakan pikiran kita, membukakan hati kita sebagai orang tua, agar di kemudian hari itu kita tidak mengulangi atau paling tidak meminimalisir pengasuhan toksit yang selama ini kita lakukan. Demikian teman-teman, kita ketemu lagi dalam review selanjutnya.